Tak perlu dikatakan lagi bahwa sejak kecil Anindita tidak pernah kekurangan apapun, mainan, gaun-gaun cantik, liburan ke luar negeri. Orang tuanya yang baru menjadi kaya tidak ingin memanjakannya secara berlebihan, tetapi mereka juga tidak melihat alasan untuk menolak keinginan putri satu-satunya. Ratih meninggalkan praktiknya untuk sementara waktu. Ia ingin mengurus sendiri putri yang telah lama dinanti-nantikannya, bukan menyerahkannya kepada pengasuh. Bima juga berusaha memberikan perhatian kepada anak tunggalnya. Kehangatan, senyuman, pelukan Anindita tumbuh dalam suasana cinta dan penerimaan. Baginya, dunia adalah tempat yang cerah, penuh warna, dan hangat. Namun, Anindita juga harus bekerja keras. Sejak usia dini, ia mengikuti les bahasa Inggris, menari balet, dan berbagai kelas pengembangan diri. Anindita selalu tahu bahwa untuk mencapai sesuatu, ia harus berusaha. Ia juga punya tugas rumah tangga. Ratih tidak ingin putrinya tumbuh menjadi gadis manja yang tidak bisa apa-apa. Putri sejati, kata ibunya berulang kali kepada putrinya yang masih kecil, bukanlah makhluk manja yang rapuh. Putri sejati bisa mengurus rumah tangga lebih baik dari pelayan, berbicara dalam beberapa bahasa asing, dan mengerti ilmu pengetahuan. Mereka bisa mengikuti percakapan apapun. Anindita mendengarkan dan mengangguk serius. Ia sangat ingin menjadi putri sejati seperti itu, dan untuk itu, ia harus berusaha keras. Orang tuanya yakin putri mereka akan mengikuti jejak mereka. Bagaimana tidak? Keluarga mereka adalah keluarga tenaga medis. Sejak kecil, Anindita sering menghabiskan waktu di tempat kerja orang tuanya, di klinik. Ia mendengar percakapan tentang penyakit, hasil analisis, dan metode pengobatan, karena ia tumbuh di tengah-tengah semua itu sejak bayi. Bima memimpikan terbentuknya dinasti medis yang kuat. Ia membayangkan putrinya menjadi ahli bedah saraf yang sukses, dan dalam mimpinya, ia melangkah lebih jauh, membayangkan cucu laki-lakinya di masa depan menjadi ahli kardiologi, atau mungkin neurologi. Yah, itu terserah pilihan cucunya kelak, pemuda brilian di masa depan itu. Namun, putri mereka, meskipun selalu mendapat nilai bagus di sekolah, termasuk dalam mata pelajaran yang relevan untuk fakultas kedokteran seperti biologi, kimia, dan anatomi, ternyata membayangkan masa depan yang sama sekali berbeda. Sejak kelas 8, ia memutuskan ingin menjadi seorang jurnalis. Jurnalis. Awalnya, orang tuanya berharap putri mereka akan berubah pikiran, menjadi lebih dewasa. Jalan menuju kedokteran sudah jelas dan teruji. Tapi jurnalisme, di mana ia akan bekerja, dan sebagai apa, bagaimana cara meniti karier, bidang itu tampak tidak dapat diandalkan bagi Bima dan Ratih yang serius. Mereka membicarakan hal ini dengan putri mereka, menawarkannya untuk mengikuti kursus persiapan masuk fakultas kedokteran. Anindita bahkan setuju, tetapi setelah beberapa pelajaran, ia memberitahu ayah dan ibunya bahwa ia tidak mau, tidak bisa. Itu bukan untuknya. Orang tuanya menerima keputusan putri mereka yang sudah hampir dewasa itu, dan bahkan mendukungnya. Mereka menyewa guru les untuk mata pelajaran yang relevan agar Anindita bisa mendapatkan nilai ujian yang lebih baik dan masuk ke institusi pendidikan terbaik, idealnya di Jakarta. Di sana, seperti yang diketahui, lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki prospek yang lebih cerah. Bima bahkan menggunakan koneksinya untuk membantu Anindita mendapatkan magang di sebuah surat kabar lokal. Pengalaman seperti itu diperlukan untuk portofolio kompetisi kreatif agar bisa diterima di fakultas impiannya. Anindita lulus ujian dengan nilai tinggi dan diterima di tempat yang ia inginkan, sebuah universitas bergengsi di ibu kota. Kebahagiaannya meluap-luap. Sepanjang musim panas setelah ujian kelulusan, ia menghabiskan waktunya dengan antisipasi akan kehidupan baru yang indah. Orang tuanya menyewakan sebuah apartemen yang nyaman di dekat kampus agar putri mereka tidak perlu naik bus atau KRL untuk ke kampus dan menghabiskan beberapa jam setiap hari di jalan. Sewa apartemen itu tidak murah, tetapi apapun akan mereka lakukan untuk putri kesayangan mereka, dan keluarga mereka punya uang untuk itu. Kehidupan kuliah menyita perhatian Anindita, membuatnya terpesona. Inilah yang selalu ia impikan. Kuliah yang menarik, praktik yang memikat di media, dosen-dosen yang cemerlang sama sekali tidak seperti kakek-kakek tua berkacamata dengan jas penuh debu kapur di Fakultas Matematika.
Mustahil untuk tidak jatuh cinta pada orang-orang ini. Masing-masing dari mereka menceritakan mata kuliahnya dengan begitu memukau hingga membuat napas tertahan. Tentu, ada beberapa hal yang harus dihafal, seperti sejarah atau filsafat, tetapi Anindita tidak pernah punya masalah dengan ingatan. Dan kesan-kesan lain dari kuliah, menutupi momen-momen yang tidak menyenangkan. Betapa menyenangkannya berada di tengah orang-orang yang sepemikiran. Akhirnya, Anindita merasa benar-benar dipahami. Banyak mahasiswa yang sudah bekerja, ada yang di media cetak, ada yang di TV. Beberapa dari mereka bahkan mengenal secara pribadi orang-orang yang setiap hari muncul di layar kaca, bintang-bintang hiburan, presenter TV terkenal. Anindita belajar, bersosialisasi, pergi ke acara-acara, berkenalan dengan orang-orang baru, dan ia merasa berada di dunianya sendiri. Ia bersyukur telah menemukan kekuatan untuk tidak mengikuti jejak orang tuanya, pilihan yang logis dan diharapkan, melainkan memilih jalannya sendiri. Anindita dengan senang hati mencoba perannya sebagai jurnalis. Kurikulumnya mencakup banyak praktik. Anindita menulis untuk berbagai media yang bekerja sama dengan universitasnya, membuat video, dan melakukan wawancara dengan orang-orang yang sangat menarik, yang hidupnya penuh pelajaran. Dan Anindita belajar. Tentu saja, tidak semua orang yang ia temui memiliki karakter yang menyenangkan dan mudah. Ada juga yang sombong dan sulit diajak bekerja sama. Namun, seringkali Anindita merasa kagum pada narasumbernya. Suatu hari, Anindita, sebagai salah satu mahasiswa yang paling bertanggung jawab dan rajin, diberi tugas yang luar biasa. Ia harus datang ke konser grup rock terkenal Naga Api dan mewawancarai para musisinya. Kepala Anindita bahkan terasa pusing karena kebahagiaan yang tak terduga. Dalam pengalaman praktiknya, para musisi grup ini adalah narasumber paling terkenal yang pernah ia temui. Tetap tenang, Anindita. Bertindaklah dengan gayamu sendiri. Nasihat pembimbingnya, yang mirip seperti paman yang baik hati, jaga sikap, tetap stabil secara emosional. Kamu bisa melakukan semua itu. Dan serahkan daftar pertanyaanmu kepadaku sebelum besok malam. Aku yakin kamu bisa menyelesaikan rencana wawancaranya. Dan ini, kamu akan diberi kartu pers yang bisa kamu gunakan untuk masuk ke belakang panggung dengan mudah. Para musisi akan berada di ruang konferensi, mereka sudah diberitahu tentang kedatanganmu. Akan ada orang-orang dari media lain juga, kehadiranmu sudah disetujui. Jadi, semangat. Anindita sudah berada di lokasi jauh sebelum waktu yang ditentukan. Masih banyak waktu sebelum konser dimulai, tetapi para penggemar setia sudah berkerumun di tangga menuju pintu gedung pertunjukan. Anindita tahu ia akan diizinkan masuk melalui pintu lain, dari halaman belakang. Tidak seperti semua orang ini, ia akan segera melihat para musisi secara langsung dan bahkan berbicara dengan mereka. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan dan antisipasi. Ia harus berhasil dalam wawancara ini. Artikelnya harus luar biasa. Materinya akan dipublikasikan di situs berita besok, dan untuk media sosial, ia perlu membuat unggahan singkat dengan banyak foto, yang juga harus disiapkan secepat mungkin. Anindita memotret dari kejauhan teras gedung pertunjukan dengan kerumunan yang menunggu. 4 jam sebelum konser, di sini sudah ramai. Apa yang akan terjadi nanti? Anindita mengambil beberapa foto suasana lagi yang, menurutnya, dengan sangat baik menangkap atmosfer yang ada di mana-mana. Gadis itu melihat sekeliling. Kemana ia harus pergi sekarang? Ia punya kartu pers yang akan memungkinkannya masuk ke ruang konferensi. Tapi kepada siapa ia harus menunjukkannya? Seorang pemuda pendek dan bulat dengan tanda pengenal bertuliskan panitia muncul seolah dari udara tipis. Anda dari pers? Tanyanya. Entah bagaimana ia bisa menebak. Matanya benar-benar jeli. Anindita mengangguk. Kalau begitu, mari saya antar. Konferensi pers diadakan di sebuah ruangan yang luas dan dirancang khusus untuk pertemuan semacam itu. Ruangan itu sudah penuh dengan jurnalis, beberapa di antaranya Anindita kenal. Narasumber seharusnya duduk di depan barisan kursi, di atas panggung kecil di belakang meja panjang. Tempat mereka masih kosong, tetapi semua sudah siap untuk menyambut para musisi. Di setiap tempat duduk di meja, sudah tersedia sebotol air mineral. Beberapa waktu kemudian, ruangan itu penuh sesak oleh perwakilan media,
panitia yang sama muncul di panggung dan mengumumkan bahwa acara akan segera dimulai. Napas Anindita tertahan karena gugup, perutnya tiba-tiba terasa dingin, dan bulu kuduknya meremang. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Beberapa menit kemudian, para musisi masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu digemuruhkan oleh tepuk tangan. Kilatan kamera menyambar-nyambar. Anindita juga mengambil beberapa foto, dan acara pun dimulai. Para koresponden mengangkat tangan, memperkenalkan diri, dan mengajukan pertanyaan. Para musisi menjawab, terkadang dengan bercanda, terkadang sangat serius dan sangat terbuka. Bintang-bintang rock ini bersikap santai dan sederhana, tetapi pada saat yang sama, dari mereka terpancar kekuatan, kepercayaan diri, dan keberanian. Anindita mengajukan semua pertanyaannya, yang sudah disetujui oleh pembimbingnya, dan menerima jawaban yang rinci dan komprehensif untuk setiap pertanyaan. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Ia sedang berbicara dengan orang-orang yang selama ini hanya ia lihat di layar kaca. Mereka adalah bintang sejati yang konsernya selalu dipenuhi penonton, yang fotonya menghiasi ribuan kamar di seluruh negeri. Lagu-lagu grup ini diputar di radio, televisi, dan terdengar dari earphone anak muda, dan yang tidak terlalu muda, di jalanan. Dan mereka, para dewa ini, menatap Anindita sebagai seorang yang setara, menunggu ia selesai bertanya, lalu menjawabnya. Di konferensi pers itu, Anindita tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Muncul perasaan bahwa ia mampu melakukan segalanya dan bisa mencapai apapun yang ia inginkan. Sepertinya, para musisi telah menularkan kepercayaan diri dan kekuatan mereka kepadanya. Baiklah, teman-teman, terima kasih atas percakapan yang menarik ini, kata pemimpin grup, anggota tertua, mengakhiri konferensi. Senang sekali bisa berbicara dengan orang-orang cerdas, tapi penonton sudah menunggu kami. Jadi, maaf, kami harus bersiap-siap. Ruangan itu kembali digemuruhkan oleh tepuk tangan. Diiringi tepuk tangan itu, dengan senyum di wajah mereka, para musisi meninggalkan ruangan, menghilang di balik pintu yang sama tempat mereka masuk. Setelah itu, ada konser. Tentu saja, semua perwakilan pers diundang. Anindita mengambil foto para penampil. Sekarang mereka tampak seperti orang yang dikenalnya, hampir seperti teman dekat. Para musisi melakukan sesuatu yang luar biasa dengan ribuan penonton. Orang-orang bernyanyi bersama idola mereka dalam satu semangat, menari, dan melambaikan tangan. Anindita memandangi wajah para penonton dan mengerti, mereka menikmati musik sama seperti dirinya. Tentu saja, Anindita juga memotret para penggemar setia. Begitu banyak emosi tulus di wajah mereka. Setelah itu, ia selalu menunjukkan foto-foto itu kepada mereka dan meminta izin untuk mempublikasikannya. Begitulah aturannya. Sebagian besar penggemar senang bisa tampil dalam publikasi tentang konser grup kesayangan mereka. Penampilan Naga Api berlangsung hampir 1,5 jam. Setelah itu, Anindita benar-benar kelelahan, seperti jeruk nipis yang diperas, tetapi sangat bahagia saat keluar ke teras. Gadis itu duduk di tangga batu sambil menunggu taksi. Di sekelilingnya, orang-orang mengalir seperti sungai yang tenang, dengan enggan meninggalkan gedung pertunjukan, bahagia, dan dalam suasana hati yang gembira. Seseorang terus menyanyikan lagu-lagu grup favorit mereka, seseorang dengan antusias mendiskusikan konser yang baru saja berlalu, banyak yang tertawa. Di sekelilingnya, masih terasa atmosfer luar biasa yang Anindita rasakan begitu ia tiba di sini. Dan saat itulah ia mendekatinya. Baskara. Tentu saja, saat itu Anindita belum tahu namanya. Ia duduk di sampingnya. Gadis itu meliriknya tanpa terlalu terkejut. Hari ini, hal itu normal. Orang-orang yang sama sekali tidak dikenal, disatukan oleh kecintaan pada musik rock, bersikap satu sama lain seolah-olah mereka adalah kenalan lama. Hai, lagi sedih? Atau cuma lelah? Anindita mengangguk sambil tersenyum. Lelah, tapi bahagia. Suka Naga Api? Gadis itu mengangguk lagi. Ya, sampai saat ini, ia tidak terlalu menggemari musik mereka. Ia mendengarkannya sesekali, menyukai lirik dan ritmenya, tetapi mulai malam ini, Anindita akan menjadi penggemar sejati Naga Api.
Aku punya CD dengan tanda tangan vokalisnya. Aku berhasil menerobos ke dekat mereka, dan dia menandatanganinya untukku. Ini, buat kamu. Pria muda itu menyodorkan sebuah kotak persegi pipih kepada Anindita. Di bagian belakangnya, memang ada tanda tangan yang dibuat dengan spidol hitam. Anindita menatap mata pria itu lekat-lekat dan menyadari bahwa ia sangat tampan, seperti aktor sinetron remaja. Tulang pipi yang terpahat, fitur wajah yang sempurna, mata gelap yang cerdas, rambut coklat tebal, dan pakaiannya pun sempurna, modis, dan berkelas. Pria muda yang menyenangkan, dan juga baik hati. Ia siap memberikan CD bertanda tangan kepada seorang gadis asing yang duduk di tangga, mungkin mengira gadis itu sedang sedih dan ingin menghiburnya. Tiba-tiba, Anindita juga ingin melakukan sesuatu yang baik untuknya. "Terima kasih, tapi aku sudah punya yang seperti ini," katanya sambil tersenyum. Memang, setelah konferensi pers, panitia membagikan banyak barang dengan tanda tangan para musisi kepada semua koresponden yang berminat. Di dalam ransel Anindita, saat ini tidak hanya ada CD, tetapi juga kaos, pin, kalender, dan poster. Yah, padahal aku ingin membuat gadis cantik yang tak kukenal ini senang. Jantung Anindita berdebar gembira mendengar kata cantik. Apakah ia benar-benar menganggapnya cantik? Apakah itu pujian atau hanya basa-basi? "Ini, buat kamu." Gadis itu menyodorkan satu set pin. Di setiap pin, tertera tanda tangan salah satu anggota grup. Mata pria itu berbinar karena terkejut. "Kamu nggak sayang? Dari mana kamu dapat ini?" "Aku kuliah di jurusan jurnalistik. Sebelum konser, aku mewawancarai naga api, lalu kami diberi semua ini secara gratis." "Kuliah di jurnalistik? Keren." Mata pria muda itu bersinar dengan minat yang tulus, dan sepertinya juga kegembiraan. Kegembiraan karena akhirnya menemukan topik yang pas untuk percakapan. Sekarang mereka bisa berbicara dengan normal, tidak langsung berpisah ke arah yang berbeda. Tentang kuliahnya, Anindita bisa berbicara tanpa henti dan dengan penuh semangat, apalagi jika ada yang mendengarkannya dengan begitu saksama. "Wajahmu bahkan berubah saat kamu menceritakan semua ini," kata pria muda itu. "Aku ingin sekali bisa mencintai pekerjaanku seperti itu." "Memangnya kamu kerja apa?" "Aku punya bisnis sendiri," jawabnya mengelak. "Oh ya, siapa namamu, gadis cantik yang tak kukenal?" "Anindita," jawab gadis itu dan tersenyum lagi. Ia memanggilnya cantik lagi, betapa menyenangkannya. "Nama yang indah sekali. Dan sangat cocok untukmu. Kamu benar-benar mirip seperti putri cantik dari dongeng. Dulu waktu kecil, saat aku dibacakan cerita tentang putri-putri, aku membayangkan mereka seperti kamu." Baskara, begitu ia memperkenalkan diri, menatap Anindita dengan terpesona. Tatapan itu membuat Anindita merasa senang sekaligus canggung, matanya besar dan ekspresif, rambutnya ikal yang indah, persis seperti yang kubayangkan. Belum pernah ada yang memberinya pujian seindah itu. Laki-laki teman sekelasnya menunjukkan simpati dengan cara yang sangat berbeda, mungkin mereka belum cukup dewasa. Tapi Baskara, ia lebih tua, lebih berpengalaman, lebih bijaksana. Dan yang terpenting, belum pernah ada yang menarik perhatian Anindita sekuat dirinya saat ini. Gadis itu tiba-tiba merasa takut. Bagaimana jika Baskara hanya akan berdiri dan pergi? Mereka sudah mengobrol sebentar, bertukar basa-basi, dan selesai. Tapi Baskara tidak mengecewakannya. "Anindita, bagaimana kalau kita melanjutkan malam yang ajaib ini? Aku ingin sekali minum kopi. Kamu mau?" Gadis itu mengangguk dengan antusias. Mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri jalan-jalan yang gelap dan sepi, taman-taman malam, dan alun-alun, melewati air mancur yang dimatikan hingga pagi. Segala sesuatu di sekitar tampak familiar, tetapi entah bagaimana terasa asing. Anindita belum pernah berada di tempat-tempat ini pada jam selarut ini. Hanya ada beberapa pejalan kaki yang mereka temui. Anindita dan Baskara terus berbicara, saling mengenal, berbagi detail kehidupan mereka. Keduanya sangat terbuka. Anindita mengetahui bahwa Baskara adalah putra dari orang tua yang kaya raya. Ayahnya memiliki bisnis besar, jaringan restoran di seluruh Jakarta. Anindita juga bukan orang miskin,
Orang tuanya memiliki sebuah pusat medis di kota kelahirannya. Tetapi Baskara, itu adalah level yang sama sekali berbeda. Mengetahui hal itu, Anindita sedikit canggung. Pria muda itu memperhatikan kecanggungannya. Dengar, ini terjadi lagi. Setiap kali kenalan baru tahu tentang orang tuaku, mereka langsung jadi kaku, mulai menganggapku seperti dewa. Padahal aku sama seperti yang lain, orang biasa, bukan aku, tapi ayahku yang membangun bisnis dari nol. Aku baru saja bergabung tahun lalu setelah lulus, sekarang mengelola beberapa restoran, belajar di bawah bimbingan ayah, berjuang perlahan-lahan. Tapi aku tidak berbeda dari yang lain, kamu mengerti? Anindita mengangguk ragu. Tentu saja Baskara berbeda. Tetapi cara bicaranya yang sederhana dan ketulusannya sangat memikat. Selalu saja begini, lanjut pria muda itu dengan gusar. Gadis-gadis, ketika mereka tahu tentang ayahku, entah mulai melihatku sebagai target, cara untuk masuk ke kehidupan yang nyaman dan terjamin dan percayalah, itu sangat terlihat atau, seperti kamu, merasa canggung. Yang seperti kamu jauh lebih sedikit. Biasanya para gadis senang dan mulai mendekati dan merayuku dengan segala cara. Itu terlihat dan tidak menyenangkan. Aku ingin sekali posisi dan uang ayahku dipandang terpisah dariku. Tapi tidak bisa. Sungguh keterbukaan yang luar biasa. Anindita bahkan tidak tahu harus berkata apa kepada Baskara, tetapi ucapannya membuatnya terkesan. Dan ia tiba-tiba melihat di dalam dirinya seorang pria baik, seorang pemuda yang memimpikan perasaan yang tulus dan sejati. Aku merasa kamu tidak seperti yang lain, kata Baskara pelan. Kamu berbeda. Kupikir bagimu semua itu tidak penting. Anindita sadar betul bahwa ia sama sekali tidak ingin mengecewakan Baskara. Ya. Posisinya sedikit membuatnya canggung, tetapi yang pertama kali ia lihat di teras gedung pertunjukan tadi adalah seorang pemuda tampan yang juga baik dan perhatian. Yang menarik dari Baskara adalah kualitas pribadinya. Mungkin aku bisa untuk tidak memikirkannya, Anindita tersenyum. Kamu sangat menarik perhatianku bahkan sebelum aku tahu siapa ayahmu. Pengakuan itu meluncur dari bibirnya dengan mudah dan sederhana. Terdengar begitu tulus sehingga Baskara berseri-seri. Wajahnya diterangi oleh senyum yang menawan. Ia dengan lembut memeluk Anindita dan menciumnya. Gadis itu dengan senang hati membalas ciuman itu. Sejak saat itu, semua keraguan lenyap, kecanggungan pun sirna. Baskara menatap teman barunya dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Anindita merasa bahwa kehadirannya saja sudah membuat Baskara bahagia. Pada kencan pertama, mereka pergi main bowling. Pada kencan kedua, ke bioskop. Setelah film, mereka berseluncur es di arena seluncur es besar di pusat perbelanjaan yang sama. Ternyata, Baskara sangat lihai di atas sepatu es, seolah-olah ia lahir dengan sepatu itu di kakinya. Dari umur 4 sampai kelas 9, aku main hoki, jelasnya kepada Anindita yang terkesan. Anindita juga bisa berseluncur dengan baik, tetapi ia jauh di bawah Baskara. Setelah kencan kedua itu, mereka menjadi tak terpisahkan. Baskara membujuk Anindita untuk pindah ke tempatnya. Tentu saja, ia memiliki apartemen yang luas dan bergaya di pusat kota dengan pemandangan kota yang indah. Awalnya, Anindita bisa duduk berjam-jam di dekat jendela, mengamati kehidupan kota metropolitan. Pemandangan yang paling memukau adalah pada malam hari. Kota itu bermekaran dengan ribuan cahaya. Pemandangan yang ajaib, seolah-olah tahun baru sepanjang tahun. Kehidupan bersama mereka seperti sebuah dongeng. Perjalanan singkat ke negara-negara hangat dengan laut yang lembut. Mereka tidak punya waktu untuk liburan panjang karena jadwal Baskara dan Anindita jarang cocok. Perjalanan ke tempat-tempat menarik di sekitar kota, piknik di hutan dan di lereng bukit, makan malam di restoran, bertemu dengan teman-teman, klub malam. Kehidupan Anindita belum pernah secerah dan sepadat ini. Ia merasa ia dan Baskara adalah satu kesatuan. Gadis itu merasa bahagia dan dicintai. Mungkin karena itulah, ia berusaha untuk tidak memperhatikan tanda-tanda bahaya selama mungkin. Tentu saja ada, tanda-tanda itu ada. Hanya saja orang yang sedang jatuh cinta cenderung mengidealkan pasangan mereka. Begitu menakutkan untuk salah,
Begitu menakutkan untuk tiba-tiba menyadari bahwa kebahagiaan yang begitu lama ditunggu-tunggu dan begitu besar hanyalah fantasi, angan-angan yang dianggap kenyataan. Baskara adalah pria yang luar biasa, cerdas, perhatian, berpengetahuan luas, peka, dan peduli. Tapi hanya selama pendapat Anindita sejalan dengan pandangannya tentang dunia. Begitu gadis itu menyuarakan sesuatu yang bertentangan, wajah tampan pria muda itu akan berkerut jijik, matanya menunjukkan ketidaksenangan, dan konflik pun mulai memanas, yang segera dipadamkan oleh Anindita yang lebih fleksibel. Pemikunya bisa apa saja, hal sepele apapun, warna kemeja yang salah untuk suatu acara, perbedaan pendapat tentang isu politik, atau pilihan film untuk ditonton di malam hari. Anindita belajar merasakan bahwa satu langkah salah saja, Baskara sudah siap untuk berdebat sengit. Awalnya, Anindita sering melakukan kesalahan dan konflik pun pecah. Baskara tidak mau mengalah. Ia bahkan tidak mencoba memahami lawannya. Pendapatnya adalah yang utama, satu-satunya yang benar, yang menentukan. Pria muda itu berteriak, wajahnya memerah, dan ia menjadi tidak seperti dirinya sendiri pada saat-saat seperti itu. Ia memang meminta maaf sesudahnya, tetapi tetap saja. Baskara menekankan bahwa ia merasa benar, dan ia meminta maaf hanya karena tidak bisa menahan emosi. Kemudian, Anindita belajar untuk mencegah pertengkaran konyol itu. Sifat pemarah dan keteguhan Baskara ia jelaskan karena bidang pekerjaannya. Baskara masih sangat muda, tetapi sudah berkecimpung di dunia bisnis besar, harus menyelesaikan jutaan masalah setiap hari. Tentu saja itu stres. Dan tentu saja, Baskara sering harus bersikap keras dengan pesaing, bawahan, perwakilan bank, dan mitra. Kalau tidak, uang besar tidak akan didapat. Sangat bisa dimengerti bahwa Baskara membawa gaya komunikasinya itu kepada orang-orang terdekatnya, karena sulit untuk beralih. Anindita berusaha untuk fokus pada sisi positif Baskara. Ada banyak. Bersamanya menyenangkan, ia ceria dan perhatian. Ia tidak pernah sombong dengan kekayaan dan posisinya. Baskara adalah orang yang akan selalu mendukung. Ia tidak menganggap serius kegiatan Anindita di bidang jurnalisme itu sedikit menyakitkan, tetapi pada saat yang sama, pria muda itu mengenalkannya pada orang-orang terkenal dan berpengaruh dari dunia media, membantunya mendapatkan wawancara dengan orang-orang yang terus-menerus sibuk, dan dengan segala cara mendukung pengembangan profesional kekasihnya. Dan lagi, Baskara sering memberinya pujian, hampir terus-menerus, memberinya hadiah, dan menatap Anindita seolah-olah ia adalah wanita tercantik di dunia. Baginya, sepertinya memang begitu. Anindita terkadang bingung, apa yang Baskara temukan dalam dirinya? Penampilan. Ya, Anindita tahu betul bahwa ia memiliki penampilan yang cukup baik. Tinggi, jenjang, langsing, mata hitam besar, rambut coklat tebal berkilau, proporsi wajah dan tubuh yang pas. Tetapi tidak ada yang benar-benar luar biasa, yang membuatnya menonjol dari kerumunan gadis-gadis lain. Dan kekurangannya juga banyak. Bintik-bintik di hidungnya, misalnya, atau bekas luka gigitan anjing di tempat yang terlihat sedikit di atas siku. Sedangkan Baskara, orang-orang seperti dia tampan, kaya, sukses biasanya berkencan dengan makhluk yang sempurna, model-model foto, gadis-gadis dari level yang berbeda. Anindita bahkan pernah bertanya langsung kepada kekasihnya mengapa ia memilihnya. Ia terkadang merasa seolah-olah menipu Baskara. Baskara selalu menjawab hal yang sama, Anindita itu istimewa. Ia lebih cerdas, lebih dalam, dan lebih menarik daripada semua wanita yang pernah ditemui Baskara sebelumnya. Yang lain tampak seperti boneka kosong, dangkal, dan menor baginya. Anindita sedikit ngeri mendengar kata-kata yang digunakan kekasihnya untuk menggambarkan mantan-mantannya, tetapi pada saat yang sama, ia merasa lega, ia istimewa baginya. Itu tidak bisa tidak membuatnya senang. Kehidupan keduanya cerah dan padat. Anindita sibuk dengan seminar, kuliah, praktik, dan perjalanan studi. Baskara sibuk dengan pekerjaan, pertemuan bisnis, dan perjalanan dinas. Mereka tinggal di satu apartemen dan masih sempat merindukan satu sama lain karena mereka hampir tidak punya waktu untuk bersama. Pernah terjadi Anindita pulang dari perjalanan studi dan mendapati apartemen kosong,
karena Baskara baru saja berangkat 1 atau 2 jam sebelum kedatangannya ke bandara untuk terbang ke ujung negeri lain untuk menandatangani kontrak Ocheridnovo. Begitulah mereka hidup. Wisuda semakin dekat. Anindita dan Baskara saat itu sudah bersama selama 1,5 tahun. Terkadang pembicaraan tentang pernikahan muncul. Baskara membicarakannya sebagai sesuatu yang sudah pasti. Tidak ada lamaran romantis dengan berlutut dan memberikan kotak beludru merah, tetapi Anindita tahu mereka akan menikah begitu ia menyelesaikan kuliahnya. Sedikit mengkhawatirkan fakta bahwa bahkan setelah menikah, mereka akan memiliki sedikit waktu untuk satu sama lain. Padahal dalam keluarga, anak-anak membutuhkan banyak perhatian dari kedua orang tua. Ternyata, mengenai anak, Baskara dan Anindita memiliki rencana yang sangat berbeda. Musim semi nanti kamu lulus, dapat ijazah, kata Baskara, lalu pernikahan. Aku pikir sekitar akhir musim panas kita, adakan pesta besar. Merencanakan anak bisa dimulai lebih awal. Siapa tahu tidak semua orang bisa langsung dapat. Baskara sudah memutuskan semuanya untuk mereka berdua. Terkadang menyenangkan merasa aman bersamanya, seperti di balik dinding batu, mempercayakan tanggung jawab untuk mereka berdua kepadanya. Tetapi sekarang, Anindita menyadari bahwa ia harus menyuarakan pendapatnya. Tentu, karena dalam beberapa hal ia bisa diam dan mengalah, tetapi tidak dalam masalah ini. Topik yang diangkat Baskara terlalu penting. Sebenarnya, untuk anak, kita tunda dulu sebentar, kata Anindita. Seperti yang sudah diduga, wajah tampan Baskara sejenak berkerut dengan ekspresi campuran antara penghinaan dan jijik. Maksudnya ditunda, untuk apa? Sebagai seorang pebisnis, status itu penting bagiku. Orang yang sudah berkeluarga, apalagi punya anak, jalannya lebih terbuka lebar. Itu citra mitra yang dapat diandalkan. Orang lebih mudah bekerja sama dengan orang seperti itu. Jadi itu masalahnya. Itulah mengapa Baskara mulai berbicara tentang anak. Entah kenapa terasa menyakitkan. Dengar, Bas, aku harus memulai karierku, setidaknya memulainya, sebelum mengambil cuti melahirkan. Aku ingin berhasil sebagai jurnalis, menjadi dikenal. Kalau tidak, nanti akan sulit. Nanti tidak akan perlu apa-apa lagi. Baskara mendekati Anindita, mengambil tangannya. Tidak perlu bekerja. Kamu akan di rumah, mengurus anak-anak, beristirahat. Mungkin kamu bisa menemukan hobi yang kamu suka. Kamu lihat kan, aku sudah bisa menafkahi kita dengan sangat baik. Anindita tahu, jika ia mulai berdebat sekarang, Baskara akan marah lagi, mengucapkan banyak hal yang menyakitkan, lalu tentu saja akan meminta maaf, tetapi bekasnya pasti akan tetap ada. Baskara tidak suka bantahan. Ia tidak siap menerima pendapat orang lain. Sepertinya Baskara sudah memutuskan segalanya untuk dirinya sendiri sejak lama. Pria ini tidak melihat gambaran masa depan yang lain. Tetapi ini bukan masalah yang bisa dibiarkan begitu saja. Di sini, segalanya harus dijelaskan, dan cepat. Ini menyangkut masa depan mereka bersama. Apakah mereka tidak bisa mencapai kesepakatan? Bas, aku tidak menentang punya anak. Tapi, mengertilah. Aku tidak menyerah begitu saja pada impianku. Menjadi jurnalis adalah mimpiku, dan aku menyukai pekerjaanku, sama seperti kamu menyukai pekerjaanmu. Tapi kamu perempuan, potong Baskara. Takdirmu adalah anak-anak, keluarga, suami. Aku tidak mengerti. Istri dan pacar teman-temanku semua memimpikan tawaran seperti ini. Tidak melakukan apa-apa, hidup mewah dari uang suami, tidak kekurangan apapun. Kamu bilang aku istimewa, Anindita mengingatkan. Aku bilang begitu, dan itu memang benar. Karena itu aku mencintaimu. Tapi terkadang kamu bicara omong kosong, seperti sekarang. Ini sudah menyakitkan. Tapi Anindita merasa, mengerti, Baskara mulai panas. Ia harus lebih lembut dengannya sekarang. Hanya saja, gadis itu tidak bisa menemukan kompromi, mengatakan sesuatu yang akan menenangkan kekasihnya, dan membuatnya menerima kehendaknya. Tapi Anindita tidak bisa. Ia tidak mau meninggalkan pekerjaannya. Ia tidak melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga. Tidak. Semua itu bukan untuknya. Dan Baskara, ia harus tahu tentang rencana wanita yang ingin ia jadikan pendamping hidupnya.
Mereka bertengkar hebat saat itu. Itu adalah pertengkaran yang sangat tidak sedap dipandang. Wajah Baskara dipenuhi amarah. Kata-katanya tidak terdengar cerdas sama sekali. Dan secara umum, Baskara lebih mirip banteng yang mengamuk, menakutkan dengan wajahnya yang bengkok karena amarah, dan sekaligus menyedihkan. Tuduhan-tuduhan tidak adil menghujani Anindita. Baskara yakin bahwa lingkungan pergaulan jurnalis itu bebas. Di sana semua orang tidur dengan semua orang, dan Anindita ingin bekerja hanya untuk bisa berselingkuh dengan aman. Selain itu, keinginan Anindita untuk mandiri secara finansial Baskara ternyata menganggapnya sebagai bentuk tidak hormat kepadanya, tantangan terhadap kemampuannya untuk menafkahi keluarga, dan upaya untuk bersaing dengannya dalam hal mencari uang. Anindita mendengarkan dan terheran-heran. Pikiran-pikiran macam apa yang berkeliaran di kepala kekasihnya yang tampaknya cerdas dan cemerlang itu? Kekasihkah? Pada saat-saat ketika ia berubah menjadi makhluk mengerikan yang berbusa-busa ini, Anindita meragukannya. Setelah pertengkaran, seperti biasa, diikuti oleh perdamaian. Baskara mengucapkan kata-kata yang tepat, "Aku akan mencoba memahamimu." "Aku janji." Anindita tersenyum. Ia tahu betapa berharganya kata-kata itu bagi Baskara. Biasanya ia selalu menekan, maju terus sampai akhir. Tapi kali ini, mungkin ia benar-benar mencintainya. Tapi kamu juga, cobalah mengerti posisiku. Kita harus menemukan kompromi. Mungkin bekerja paruh waktu? Anindita menahan diri untuk tidak membantah. Iya. Lebih dari siapapun, mengerti bahwa pekerjaan seorang jurnalis bukan hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 di kantor. Itu adalah pekerjaan non-stop 24,7. Dan bagi mereka yang ingin mencapai lebih, dan Anindita termasuk dalam kategori itu, harus bekerja lebih keras lagi. Dalam waktu dekat, tidak ada anak, tidak ada pekerjaan rumah tangga, bahkan paruh waktu sekalipun. Tapi demi Baskara, ia menahan diri. Ia sendiri yang memulai perdamaian, dan bahkan menunjukkan bahwa ia siap untuk berkompromi. Nanti, pikir Anindita, ia akan mengerti, akan sadar. Anindita akan mempersiapkannya untuk itu, dengan lembut, tanpa memaksa. Bagaimanapun, mereka saling mencintai. Itu jelas. Dan itu yang terpenting. Cinta mereka pasti akan mengatasi semua rintangan. Dan memang, Baskara menjadi jauh lebih santai menanggapi kesibukan Anindita dan rencananya untuk masa depan. Baru kemudian gadis itu menyadari bahwa itu adalah sikap acuh tak acuh dari pihaknya. Ia tidak lagi membicarakan pernikahan, padahal Agustus, bulan yang dijadwalkan untuk acara itu, semakin dekat. Dan secara umum, sikap Baskara terhadap Anindita entah bagaimana berubah secara tak kentara. Tidak ada lagi keterlibatan dalam hidupnya, kepekaan, perhatian. Anindita merasa seolah-olah kekasihnya sengaja menjauh darinya. Pujian dan tatapan kagumnya yang lembut menghilang. Hadiah dan kejutan tetap ada, tetapi hanya pada hari-hari libur. Baskara tidak lagi berusaha pergi ke suatu tempat dengan Anindita selama beberapa hari, di mana tidak ada yang akan mengganggu mereka, di mana mereka bisa berdua saja. Padahal sebelumnya, perjalanan seperti itu sangat penting baginya. Ia menyebutnya pengisian ulang, jelas ia sudah mendingin terhadapnya. Gadis itu mencari penyebabnya dalam dirinya sendiri. Ia mulai pergi ke gym, menjadi pelanggan tetap ahli kecantikan. Anindita mencoba mengubah penampilan dan perilakunya, terkadang menjadi gadis liar, terkadang bermain sebagai ibu rumah tangga yang setia. Ia ingin mengejutkan Baskara, membangkitkan minatnya. Tetapi pria muda itu tetap acuh tak acuh dan menjaga jarak. Ia menjauh, dan itu menakutkan Anindita. Ia masih mencintainya, terlepas dari perbedaan pendapat mereka sesekali. Anindita mencoba berbicara langsung dengan kekasihnya. Dulu mereka tulus satu sama lain. Yah, hampir. Anindita tentu saja terkadang harus berpura-pura bahwa ia berbagi pandangan Baskara, meskipun tidak demikian. Tapi itu kan hal-hal sepele. Semuanya baik-baik saja. Baskara mengangkat bahu. Kenapa kamu pikir ada yang tidak beres? Hanya saja pekerjaanku banyak sekarang. Kamu tahu kan, aku sedang mengembangkan proyek baru, banyak masalah dan kerepotan dengannya. Semua pikiranku hanya tentang itu.
Nanti kalau sudah selesai, kita akan pergi ke suatu tempat. Anindita sedikit tenang. Baskara memang sedang berencana membuka jaringan tempat makan baru kafe anak-anak dengan menu sehat dan lezat. Pekerjaan pada proyek ini menyita banyak waktu dan tenaga pengusaha muda itu. Ia sering harus pergi, entah terbang untuk perjalanan dinas, atau lembur di kantor sampai larut malam, bahkan sampai menginap di sana. Meskipun sibuk, Baskara terlihat cukup bahagia. Matanya kembali bersinar dengan api yang familiar. Anindita ingin ikut senang untuk kekasihnya, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Seolah-olah proyek baru ini berdiri di antara mereka seperti dinding, memisahkan mereka, menjauhkan mereka satu sama lain. Kemudian terungkap bahwa masalahnya sama sekali bukan pada proyek itu. Semuanya dimulai dengan panggilan telepon malam itu. Mereka berdua, Baskara dan Anindita, sedang di rumah, berencana menonton film baru dan menunggu kurir dari restoran, dan saat itulah telepon itu berdering. Wajah Baskara langsung berseri-seri. Ia menjawab, mengambil teleponnya, dan menghilang ke dapur, bahkan dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya agar Anindita tidak bisa mendengar percakapan mereka. Setelah semua ini, gadis itu tidak bisa tinggal di kamar tidur. Ia pergi ke ruang keluarga, yang berada di sebelah dapur. Dari sana, setiap kata yang diucapkan Baskara terdengar jelas. Ya, tentu saja. Aku juga kangen banget. Jangan khawatir soal menunggu, nanti kamu dapat hadiah. Ya, kejutan. Mungkin aku tahu apa yang kamu mau. Bukan karena kamu gampang ditebak, hanya saja aku pintar menebak. Anindita membeku. Monolog Baskara ini jelas tidak ditujukan untuk rekan kerja atau mitra bisnis. Makna kata-katanya, nadanya semua ini terdengar seperti percakapan dengan seorang wanita. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Aku juga kangen. Baskara bercanda mesra dengan lawan bicaranya yang tak terlihat selama beberapa menit lagi, lalu menutup telepon. Ketika ia masuk ke ruang keluarga, Anindita berpura-pura sedang mencari buku catatannya. Butuh usaha keras untuk menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Ia kan belum tahu apa-apa secara pasti. Jadi, tidak ada gunanya sekarang menghujani Baskara dengan tuduhan dan kecurigaan. Ia tidak ingin berada dalam situasi konyol, terlihat seperti wanita pencemburu di hadapannya. Anindita memutuskan bahwa ia hanya akan menjadi lebih waspada mulai saat ini. Dan sekarang, gadis itu memperhatikan dengan cermat hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Baskara terus-menerus bertukar pesan dengan seseorang, berusaha melakukannya agar Anindita tidak melihat. Di bibirnya selalu tersungging senyum, dan tatapannya tampak berminyak, melamun, tidak menyenangkan. Dan perjalanan-perjalanan bisnis Baskara itu seringkali jatuh tepat pada akhir pekan. Sebelumnya, Anindita tidak memperhatikannya. Jadwal Baskara tidak teratur, tidak seperti orang kebanyakan. Tapi entah kenapa terlalu banyak kebetulan. Dan Baskara kembali dari perjalanannya dengan sangat bahagia dan melamun. Terkadang juga dengan kulit yang lebih gelap, lebih segar. Ia hampir tidak memberinya perhatian lagi. Ia tidak lagi membutuhkan pelukannya, kata-kata penyemangatnya. Namun, Baskara kembali memulai pembicaraan tentang pernikahan. Ia masih menganggap bahwa tempat wanita adalah di rumah. Anindita tidak lagi berdebat. Hatinya sakit. Kekasihnya berubah di depan matanya, dan ia tidak lagi mempercayainya. Anindita merasa Baskara punya orang lain. Lalu mengapa ia tidak memberitahunya secara langsung? Tidak memutuskan hubungan mereka? Untuk apa menjanjikan pernikahan? Berbicara tentang masa depan bersama? Sama sekali tidak bisa dimengerti. Anindita tidak tahan lagi tersiksa oleh ketidakpastian. Bertanya langsung kepada Baskara? Yah, itu konyol. Tentu saja ia akan mulai menyangkal, mengarang penjelasan untuk perilakunya yang berubah. Anindita tidak memiliki kepastian, tidak ada bukti kebenarannya. Singkatnya, Anindita melakukan sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengintip ponsel Baskara. Ia tidak akan melakukan hal seperti itu dalam keadaan lain, tetapi ia harus tahu. Ini menyangkut dirinya, dan secara langsung. Suatu malam, ketika Baskara sudah tertidur, Anindita menyelinap keluar dari tempat tidur, mengambil ponselnya, dan pergi ke ruang keluarga. Kata sandinya,
gadis itu tahu. Sederhana dan mudah diingat. Baskara tidak terlalu menyembunyikannya, hanya memasangnya sebagai formalitas. Anindita sudah sering melihat urutan angka yang diketik kekasihnya. Dan di sanalah ia, percakapan itu. Semuanya benar. Baskara punya wanita simpanan. Namanya Karina. Apakah itu nama asli atau samaran? Tidak jelas. Bagaimanapun, nama itu sangat cocok untuk wanita cantik berkulit sawo matang dengan mata hitam besar, tubuh sempurna, dan rambut hitam legam. Wanita yang sangat mencolok, tidak biasa, sangat cantik. Mereka telah mengunjungi banyak tempat bersama, dan sempat mengambil foto-foto spektakuler di tempat-tempat indah itu. Swafoto. Ini Karina berpelukan dengan Baskara, berpose dengan latar belakang perairan biru kehijauan, entah laut atau samudra. Ini mereka berdiri di sebelah kastil setengah hancur di atas gunung, sepertinya di Eropa. Ini mereka berciuman dikelilingi pohon-pohon berbunga. Baskara punya wanita simpanan. Itu jelas. Mengarang pembenaran untuknya, mencari penjelasan lain untuk kepergiannya yang terus-menerus, sekarang tidak ada gunanya. Anindita melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ini menjadi pukulan telak baginya. Ya, gadis itu sudah curiga, terutama setelah percakapan yang ia dengar itu. Tapi ia masih berharap. Mungkin Baskara hanya bercanda dengan rekan kerjanya. Wajar saja. Anindita sendiri suka ketika pria lain memperhatikannya, ia juga kadang-kadang menggoda sedikit, sangat sedikit, lebih seperti interaksi ramah dengan kenalan lawan jenis. Tapi ini, dan yang terpenting, siapa? Baskara. Orang yang tampak begitu ideal. Ia berbicara tentang pernikahan, tapi ternyata Anindita sudah mengira telah menemukan takdirnya, percaya bahwa ia akan bahagia selama bertahun-tahun dengan Baskara. Ia tidak melihat orang lain sebagai pendamping hidupnya. Semua perbedaan di antara mereka tampak sepele, tidak apa-apa, mereka akan saling menyesuaikan diri. Yang terpenting adalah cinta, perasaan tulus dan kuat mereka. Apakah ada cinta dari pihaknya? Tentang semua ini, Anindita berpikir sambil menggulir galeri foto di ponsel kekasihnya yang penuh dengan gambar wanita cantik berambut hitam bernama Karina. Ia bahkan tidak ingin membaca pesan-pesannya. Itu begitu pribadi sehingga Anindita merasa canggung, dan juga menjijikkan. Ia mual dengan panggilan sayang mereka, dengan detail hubungan mereka yang sangat pribadi. Anindita bahkan tidak menyadari bahwa hari sudah pagi. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing, fajar kelabu dan mendung. Dan pada saat itu, Baskara masuk ke ruang keluarga. Mungkin ia merasakan Anindita tidak ada di sampingnya, atau mungkin ia hanya terbiasa bangun pagi, sehingga bahkan di hari libur yang langka pun ia tidak bisa bermalas-malasan lebih lama di tempat tidur. Melihat ponsel di tangan Anindita, Baskara langsung mengerti segalanya. Ia selalu cepat berpikir. Anindita mengira Baskara akan merasa malu, mulai mencari-cari alasan, atau setidaknya meminta maaf. Tetapi ia malah marah, benar-benar murka. Sejak kapan kamu punya kebiasaan mengambil barang orang lain? Mata Baskara berkilat karena amarah yang benar. Apa yang kamu pikirkan? Pertahanan terbaik adalah menyerang, gumam Anindita termenung. Aku tidak pernah ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Tapi kamu, sepertinya kamu sudah lupa diri. Bas, bagaimana kamu bisa? Jika kamu memang sangat membutuhkan Karina ini, mengapa tidak bilang terus terang? Untuk apa semua pembicaraan tentang pernikahan? Tentang masa depan bersama? Apa hubungannya dia dengan semua ini? Bagaimana mungkin dia bisa mempengaruhi rencana-rencana itu? Dia hanya wanita simpanan, gadis cantik yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama, tidak lama. Untuk apa? Karena setiap pria, cepat atau lambat, akan bosan dengan hal yang itu-itu saja. Baskara sangat marah, seolah-olah ia sedang membicarakan hal-hal yang paling biasa dan wajar, sementara Anindita tidak memahami hal yang sudah jelas. Baskara meneriaki Anindita karena mengambil barangnya, dan pada saat yang sama tidak merasa bersalah atas wanita simpanannya. Gadis itu menatapnya, wajah tampannya yang kembali terdistorsi oleh seringai menjijikkan, matanya yang melotot, liur yang muncrat dari mulutnya, dan tidak mengerti. Tidak mengerti mengapa ia merasa benar.
Kata-kata Baskara selanjutnya sedikit memperjelas situasi. Ternyata, baginya, hal itu wajar saja, memiliki hubungan gelap di luar. Ayahnya berperilaku seperti itu, teman-teman ayahnya juga begitu. Baskara melihat mereka sejak kecil dan mengerti, itu normal. Seorang istri cerdas, terdidik, penurut, cantik, tetapi menarik justru karena penampilannya yang mulia dan halus. Seorang wanita simpanan pasti muda, pasti ceria, ringan, dan menyenangkan. Penampilannya boleh lebih mencolok, perwujudan fantasi pria paling populer. Baskara percaya bahwa siapa yang mencari nafkah, menafkahi keluarga, dialah yang utama. Orang itulah yang berhak atas beberapa kelemahan, seperti perselingkuhan dan wanita simpanan. Baskara tidak berpura-pura, tidak membela diri seperti yang Anindita pikirkan pada awalnya. Ia benar-benar tidak melihat sesuatu yang salah dalam perbuatannya. Seorang pria, dalam pemahamannya, tentu saja tidak seharusnya memamerkan hubungan di luar, tetapi juga tidak wajib untuk terlalu menyembunyikannya, mengarang penjelasan. Karena keadaan seperti itu sangat normal dan wajar. Ketidaksenangan Baskara hanya disebabkan oleh fakta bahwa Anindita mengambil ponselnya tanpa izin, mencampuri urusannya, menunjukkan rasa ingin tahu yang tidak pantas. Jika kita akan hidup bersama, kamu harus mengerti bahwa itu tidak boleh. Kamu harus tahu tempatmu. Hidup bersama? Anindita menggelengkan kepalanya. Kehidupan bersama macam apa yang bisa dibicarakan setelah ini? Tapi Baskara masih yakin bahwa pernikahan mereka adalah urusan yang sudah diputuskan. Ia berteriak, menuntut Anindita untuk tertib, sementara Anindita mendengarkannya, melihat wajah yang terdistorsi amarah dari orang yang pernah ia cintai, menangkap kebisingan, tetapi pikirannya jauh melayang. Ia mengerti mengapa Baskara bersamanya. Ia ternyata adalah pilihan yang ideal baginya. Bukan orang miskin, tetapi juga bukan putri dari orang tua yang sangat kaya dan berpengaruh. Artinya, tidak serakah, tetapi pada saat yang sama tidak dilindungi oleh ayah yang maha kuasa. Penampilan yang cocok, cantik modern khas Indonesia, bukan model foto yang mirip gadis murahan tetapi sangat menarik secara fisik. Terpelajar, bisa diajak bicara yang menarik. Wanita seperti itu tidak memalukan untuk dibawa ke kalangan atas. Tenang, penurut. Ya, penurut. Anindita tiba-tiba menyadari bahwa belakangan ini ia semakin sering tidak menyuarakan pendapatnya jika berbeda dengan pendapat Baskara, berusaha untuk tidak membuatnya marah, menghindari konflik, melunakkan sudut-sudut tajam. Dan sekarang, kebenaran tentang wanita simpanan dan pandangan Baskara tentang hubungan seperti itu terungkap. Ternyata baginya itu normal. Baskara tidak terlalu mementingkan perselingkuhan. Itu hanyalah bagian dari kehidupan seorang pria kaya dan sukses, cara untuk mengalihkan diri dari rutinitas, melepaskan stres. Itulah realitasnya. Tidak. Anindita tidak setuju dengan kehidupan seperti itu, dengan peran seperti itu. Kamu kenapa? Baskara terkejut. Sudah gila. Aku hanya senang. Senang karena aku mengetahui semua ini sebelum pernikahan. Tentu saja, tidak ada pernikahan. Anindita pada hari itu juga mengemasi barang-barangnya dan pergi, kembali ke rumah orang tuanya di kota kelahirannya. Ia punya rencana yang sama sekali berbeda untuk waktu setelah wisuda. Persiapan pernikahan, perjalanan dengan Baskara, mencari pekerjaan. Tapi sekarang, gadis itu membutuhkan istirahat dan pengisian ulang. Rumah adalah tempat kekuatan Anindita, di mana ia selalu ditunggu, di mana tinggal ibu dan ayah yang mencintai dan sepenuhnya menerima putri mereka. Di rumah itulah Anindita merasa hangat kembali, mengumpulkan energi untuk pencapaian selanjutnya, dan kembali percaya pada dirinya sendiri. Tentu saja, sulit untuk melepaskan pikiran tentang orang yang tampak seperti pendamping hidup yang ideal, tetapi ternyata seperti itu. Anindita banyak berpikir tentang Baskara dan mengerti bahwa ia sendiri yang menciptakan citranya yang menarik itu. Tanda-tanda bahaya itu sudah ada sejak awal hubungan mereka, awalnya hanya berdering pelan, lalu semakin keras dan jelas. Baskara tidak pernah mencintainya. Ya, dalam perhatiannya pada Anindita, dalam sikap sopannya, ia hanya pamer. Baskara sendiri menikmati betapa perhatian dan baiknya dirinya. Citra itulah yang ia lihat di mata Anindita,
dan karena itu ia suka berada di dekatnya. Tapi perlahan-lahan, sifat asli Bhaskara mulai terungkap. Anindita pada saat-saat itu lebih memilih untuk mencari pembenaran, tidak ingin menghancurkan dongeng dan berpisah dengan mimpinya. Keinginan yang sangat normal bagi seorang gadis yang belum terlalu berpengalaman di usia awal 20-an. Tapi perselingkuhan, tentu saja gadis itu tidak bisa mentolerirnya. Selama Anindita berada di rumah orang tuanya, Bhaskara hanya menelepon sekali. Melihat namanya di layar ponsel, gadis itu membeku. Jantungnya berdebar kencang, telapak tangannya berkeringat, bulu kuduknya meremang. Ia merasakan kegugupan yang sama seperti di awal hubungan mereka, ketika ia jatuh cinta setengah mati pada pria tampan itu. Jadi, apakah perasaannya belum sepenuhnya padam? Anindita menjawab panggilan itu, tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan Bhaskara jika ia tiba-tiba mulai meminta maaf, bersumpah setia, dan menyatakan cinta. Tetapi Bhaskara hanya bertanya apa yang harus dilakukan dengan barang-barang yang tidak sempat Anindita bawa. Ini mau kukirim ke suatu tempat lewat pos, atau mungkin kubuang saja, kamu bilang saja, agak aneh barang-barangmu ada di apartemenku. Kita kan sudah putus. Berdasarkan suara latar, Bhaskara sedang ada tamu. Gelas-gelas berdenting, orang-orang berbicara dan tertawa, musik keras diputar. Bhaskara sedang bersenang-senang. Mungkin di sana ada Karina, si cantik berambut hitam yang luar biasa itu. Bhaskara sepertinya sama sekali tidak sedih karena perpisahan mereka. Iya. Buang saja semuanya, jawab Anindita dan menutup telepon. Ia tidak pernah melihat atau mendengar kabar dari Bhaskara lagi. Meskipun, tidak juga, terkadang ia memimpikannya. Anehnya, dalam mimpi, pria itu tampil seperti di awal hubungan mereka, peka, perhatian. Terkadang hal itu membuat hati Anindita ngilu setelahnya. Hubungan ini tidak mudah baginya. Akhirnya, Anindita pulih dan memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Orang tuanya, seperti biasa, mendukungnya. Bima membayar sewa apartemen untuk putrinya, Ratih membantunya mengemasi koper. Mereka berpelukan saat berpisah, dan Anindita pun berangkat untuk menaklukkan Jakarta lagi. Hanya saja sekarang ia sudah punya ijazah. Gadis itu dengan tegas memutuskan. Inilah saatnya membangun karier. Tidak ada lagi percintaan, tidak ada hubungan serius. Ia harus fokus pada pekerjaan, mencapai sesuatu, menjadi seseorang. Baru setelah itu yang lainnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Anindita mengirimkan CV-nya kemana-mana, berlari dari satu wawancara ke wawancara lain, mengetuk pintu-pintu penerbit. Tidak ada yang membutuhkan jurnalis muda tanpa pengalaman. Untuk pekerjaan lepas yang ringan dan tidak teratur, para pekerja lepas sudah cukup. Sementara itu, semua perusahaan yang didatangi Anindita sudah memiliki staf penuh. Kemudian, gadis itu akhirnya mengerti bahwa di mana-mana dibutuhkan koneksi. Anindita hidup dari pekerjaan serabutan. Ia tidak ingin meminta uang dari orang tuanya, ayahnya sudah sangat membantu dengan membayar sewa apartemen. Jadi Anindita menghabiskan penghasilannya hanya untuk makan, dan itu pun tidak selalu cukup. Ia harus berhemat, belajar memasak seadanya. Suatu hari, Anindita bertemu dengan Stella di sebuah kafe, mantan teman sekelasnya. Di atas meja di depan gadis itu tergeletak kunci mobil mewah, Stella sendiri terlihat sangat mewah, berpakaian mahal. Anindita tahu bahwa orang tua Stella bukan orang sembarangan, entah pengusaha atau politisi. Gadis itu di universitas juga menonjol, mengenakan pakaian bermerek mahal, menggunakan gawai terbaru, dan hampir selalu diantar oleh sopir ayahnya. Hanya saja Anindita tidak tahu apakah itu pelayan rumah tangga mereka atau staf perusahaan ayahnya. Stella mengundangnya untuk bergabung di mejanya. Anindita tidak pernah terlalu akrab dengannya, tetapi senang melihat wajah dari kehidupan mahasiswa yang sudah berlalu. Dan juga menarik untuk mengetahui kabar teman-teman sekelas lainnya, siapa bekerja di mana, bagaimana nasib mereka. Setelah basa-basi biasa, Stella yang pertama kali bertanya kepada Anindita, "Nah, kamu sekarang kerja di mana?" "Aku?" "Ya. Sebenarnya tidak di mana-mana. Hanya pekerjaan serabutan. Entah kenapa kurang beruntung." "Wah, sayang sekali. Di universitas, kamu salah satu yang terbaik. Kamu sendiri di mana?"
Aku belum pernah melihat tulisanmu dimanapun. Aku jadi pembawa berita di Kanal 5, Berita Pagi. Anindita tertegun. Stella tidak pernah menunjukkan semangat belajar, dan prestasinya paling biasa-biasa saja, dan ia sering bolos. Anindita bahkan heran bagaimana ia bisa naik dari satu semester ke semester berikutnya. Heran sampai ia mengetahui tentang orang tuanya yang berpengaruh. Setelah itu, semuanya menjadi jelas. Anindita sebenarnya mengira Stella hanya butuh ijazah sarjana itu sendiri, sebagai bukti pendidikannya, bahwa ia akan mengikuti jejak orang tuanya, bekerja di perusahaan mereka. Tapi pembawa berita di Kanal 5, itu adalah level yang sangat tinggi. Posisi seperti itu biasanya hanya untuk orang-orang pilihan. Stella, tentu saja, cantik, tetapi ia berbicara dengan gagap, tidak terlalu percaya diri, dan bahkan tidak terlalu fasih. Dan ia membawakan berita, ayahku yang memasukkanku. Direktur stasiun TV itu teman ayahku, yang pernah sangat dibantunya, desah Stella. Ayahku selalu ingin aku menjadi presenter TV, agar muncul di layar kaca, agar ia bangga padaku. Tapi aku sangat tidak suka pekerjaan seperti ini. Tapi melawan ayah, mana bisa? Sejenak, Anindita bahkan merasa kasihan pada Stella. Ia teringat orang tuanya, yang membayangkan putri satu-satunya menjadi dokter, tetapi menerima keputusannya untuk menjadi jurnalis. Dan ia semakin menghargai tindakan mereka. Kemudian Stella bercerita tentang kenalan mereka yang lain, pria dan wanita yang pernah belajar bersama mereka. Dan ternyata, yang mendapatkan pekerjaan bagus justru bukan mahasiswa paling sukses di angkatan itu, melainkan mereka yang punya orang dalam. Kamu tahu Lena yang dijeruk? Kenapa dia diterima? Dia tidur dengan direktur majalah itu. Makanya. Dan Stefan. Dia diterima di acara ulasan sepak bola hanya karena pamannya orang penting di sana. Percakapan dengan Stella membuka mata Anindita. Ia tiba-tiba mengerti mengapa ia tidak berhasil. Ia tidak punya koneksi di Jakarta. Tampaknya, ia harus memulai bukan dari sini. Ia harus menurunkan standarnya, setidaknya untuk sementara waktu. Anindita mulai mencari lowongan pekerjaan di kotanya. Dan ternyata, stasiun TV lokal membutuhkan seorang karyawan. Di sana, Anindita tidak punya saingan. Universitas di kotanya meluluskan insinyur, bahkan dokter, tetapi bukan pekerja media. Karena itu, Anindita kembali ke rumah. Ia bahkan senang dengan keharusan ini. Jakarta setelah lulus universitas terasa asing, dingin, dan tidak bisa ditembus. Ia punya kenangan yang tidak terlalu baik dengan kota ini. Baskara, pencarian kerja yang gagal. Mungkin setelah mendapatkan pengalaman dan kekuatan, Anindita akan kembali ke sini. Memang benar, disinilah prospek paling menarik terbuka bagi para jurnalis. Fakta itu tidak bisa disangkal. Tapi untuk saat ini, ia harus pulang. Di sana, semuanya jelas, semuanya familiar. Anindita sangat lelah. Ia kecewa, tertekan. Saatnya untuk kembali. Anindita tiba di kota kelahirannya, Bandung. Ia diterima di stasiun TV dengan tangan terbuka, dengan ijazah dari Jakarta dan pengalaman praktik yang kaya. Anindita menyukai pekerjaannya. Ia membantu para editor merencanakan program TV dan membawakan salah satu acaranya sendiri. Ia mewawancarai anak-anak Bandung yang berprestasi di luar kota. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Seorang anak laki-laki yang pada usia 5 tahun bermain catur dengan peringkat dewasa dan terus-menerus memenangkan turnamen juara. Seorang gadis yang menaklukkan seluruh dunia dengan suaranya yang nyaring dan jernih. Seorang pesepak bola jenius berusia 15 tahun yang direkrut ke tim nasional, seorang pianis virtuoso, seorang penulis muda, seorang anak laki-laki programmer yang memenangkan satu demi satu olimpiade bergengsi. Anindita takjub dengan banyaknya anak-anak berbakat di kota mereka, dan ia sangat suka berbicara dengan anak-anak lelaki dan perempuan ini, menceritakan tentang mereka. Ia mengerti bahwa episode-episode ini memiliki efek motivasi yang kuat. Hal ini juga dibuktikan oleh ulasan tentang acaranya, di mana sang pembawa acara selalu mendapat pujian, dan itu menyenangkan. Anindita merasa berada di tempatnya. Ia melakukan pekerjaan yang besar dan sangat penting, dan ia sadar akan hal itu.
Kolektif stasiun TV menyambutnya seperti keluarga. Teman-teman sejatinya, meskipun berasal dari berbagai usia dan status, tidak menghalangi mereka untuk bersimpati tulus satu sama lain, untuk berteman. Mereka merasa senang dan menarik bersama, dan itulah yang terpenting. Suatu hari, menjelang tahun baru, Anindita berada di sebuah bar bersama Lucky dan Anna, rekan-rekannya. Anna, seorang ibu berusia 40-an dengan banyak anak, adalah penata rias di stasiun TV dan juga seorang wanita yang sangat menarik dan tulus. Lucky adalah seorang mahasiswa magang, asisten operator video. Tampaknya, apa yang bisa menghubungkan ketiganya? Ternyata ada. Di stasiun TV, hampir semua orang adalah teman, saling memahami hanya dengan setengah kata, bahkan setengah pandangan. Di atas panggung, seorang pria dengan jeans sobek memainkan gitar, dan seorang gadis yang mirip remaja canggung menyanyikan sesuatu yang indah, entah jazz atau soul. Anindita sangat terpesona oleh suara gadis itu, sehingga ia bahkan mulai ikut bernyanyi. Lucky dan Anna sedang asyik berdiskusi, sepertinya mereka bahkan berdebat, menggunakan isyarat tangan, mencoba membuktikan sudut pandang masing-masing. Mereka selalu seperti itu. Anindita, sementara itu, hanya bersantai setelah seminggu kerja yang menegangkan. Ia suka bar ini, musik live, suasana yang menyenangkan, berbagai macam minuman, masakan yang lezat, harga yang terjangkau. Singkatnya, semua positif. Gadis itu bersandar santai di sandaran kursi, dan tiba-tiba merasakan tatapan itu. Seolah-olah membakar punggungnya. Anindita berbalik dan bertemu pandang dengan sepasang mata biru muda yang jernih. Mata itu bersinar di wajah pria muda berkulit sawo matang seperti dua danau yang dalam. Gadis itu terpesona. Kontras ini, mata biru dan kulit gelap. Tidak ada yang istimewa dari penampilan pria itu, fitur wajah yang menyenangkan, postur tubuh rata-rata. Tapi matanya, mereka memesona. Begitu tatapan mereka bertemu, pria itu dengan canggung membuang muka. Itu cukup manis. Anindita langsung merasakan simpati pada pria di meja sudut itu. Tiba-tiba, kehangatan yang menyenangkan menyebar di tubuhnya. Gadis itu merasakan dengan setiap sel tubuhnya. Ia menyukainya. Ia benar-benar terpesona padanya. Hal ini membuat Anindita merasa lebih percaya diri, dan senang karena hari ini ia berpakaian begitu menarik ke kantor. Celana panjang pas badan dengan garis setrika yang tajam, atasan turtleneck yang pas di badan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Beberapa saat kemudian, pria muda itu memberanikan diri dan mendekat untuk berkenalan. Lucky saat itu sedang menari di dekat panggung bersama Anna. Ia menolak ikut dengan mereka, ia ingin tinggal di meja sendirian. Gadis itu seolah-olah merasa bahwa pria berambut gelap bermata biru itu sedang menunggu saat yang tepat, dan memang benar. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Fajar. Anindita juga menyebutkan namanya. Seperti semua orang, pria muda itu sedikit terkejut. Ya, namanya memang tidak terlalu umum. Maksudnya, sekarang ini anak perempuan sering dinamai begitu, tetapi Anindita dewasa tidak begitu banyak. Fajar memberikan pujian kepada Anindita yang membuat kepalanya pusing. Ia tidak memiliki kefasihan Baskara, tidak begitu percaya diri, bersikap jauh lebih sederhana, tetapi lebih tulus. Itulah yang memikat. Dari Fajar terpancar kehangatan dan penerimaan, Anindita benar-benar terhanyut dalam semua itu. Ia ingin Fajar selalu duduk di sampingnya seperti ini, menceritakan sesuatu atau mengajukan pertanyaan yang dengan senang hati akan dijawab oleh gadis itu. Mereka berkenalan, saling mengenal, dan semakin lama mereka mengobrol, semakin cepat simpati timbal balik tumbuh. Anna dan Lucky kembali ke meja, saling pandang penuh arti. "Luke, bisa antar aku pulang?" tanya Anna kepada rekan mudanya. "Tentu saja," jawabnya dengan sigap. Aku masih mau di sini sebentar," kata Anindita kepada mereka. Mendengar kata-kata itu, mata Fajar yang luar biasa itu menyala dengan binar kegembiraan. "Tentu, tinggallah," Anna mengangguk. "Tapi nanti jangan lupa telepon aku kalau sudah sampai rumah," dan mereka berdua, bersama Lucky, menghilang, meninggalkan Fajar dan Anindita berdua saja. Anindita sangat berterima kasih kepada mereka untuk itu. Malam itu,
Fajar mengantar Anindita pulang. Mereka berjalan kaki, untungnya, cuaca menjelang tahun baru memungkinkan. Cukup hangat dan salju turun dari langit dalam butiran besar. Fajar terasa begitu akrab, begitu dekat. Anindita langsung mempercayainya, meskipun kekecewaannya pada Baskara masih baru. Fajar sangat berbeda, tidak seperti Baskara. Kurang sopan, kurang perhatian yang dipamerkan. Fajar tidak banyak bicara, ia bertindak. Ia melilitkan syalnya di leher Anindita, ketika ia merasa gadis itu kedinginan, pada saat yang tepat, ia mengulurkan tangannya untuk membantunya melewati tumpukan salju. Mereka mulai berkencan. Sekarang Anindita tahu segalanya tentang Fajar. Ia dibesarkan di keluarga miskin, bukan hanya miskin, tapi sangat miskin. Ibunya seorang diri membesarkan 3 anak, Fajar yang tertua, dan si kembar, laki-laki dan perempuan, yang jauh lebih muda darinya. Ayah Fajar meninggal di lokasi konstruksi saat si kembar belum lahir. Bahkan, saat itu belum ada yang tahu bahwa anaknya akan kembar. Ibu Fajar baru saja tahu tentang kehamilannya ketika tragedi itu terjadi. Menjadi janda dengan banyak anak tidaklah mudah. Fajar selalu belajar dengan baik. Setelah sekolah, ia dengan mudah masuk ke ITB. Tetapi ia tidak bisa menyelesaikan kuliahnya. Masa-masa yang sangat sulit datang, keluarga membutuhkan uang. Jadi ia terpaksa meninggalkan studinya. Fajar bekerja di sebuah perusahaan pemasangan kusen aluminium sebagai tukang ahli. Ia adalah pemuda yang terampil. Keluarganya tidak kelaparan, dan adik-adiknya bisa pergi ke sekolah dengan pakaian yang layak. Tapi tentu saja, mereka tidak hidup mewah dan berusaha berhemat dalam segala hal. Anindita mengagumi Fajar. Bayangkan, masih remaja, ia sudah memikul tanggung jawab sebesar itu. Dan bahkan sekarang, pemuda itu menafkahi seluruh keluarganya. Tidak setiap anak laki-laki mau melakukan itu. Tindakan ini layak dihormati. Fajar, ia memang seperti itu. Ia tidak bisa bertindak lain. Ia orang yang baik. Anindita mengenalkan Fajar kepada orang tuanya. Awalnya, pemuda itu takut akan pertemuan ini. Mereka kaya, sukses. Dan aku siapa? Gagal. Aku tidak pantas untuk gadis sepertimu. Jika kamu tidak mengerti itu, orang tuamu pasti akan mengerti. Omong kosong apa ini? Anindita mencoba meyakinkannya. Tetapi Fajar yakin akan kebenarannya. Anindita tidak peduli sama sekali dengan kekayaan Fajar, tetapi Fajar sepertinya merasa malu karena ketidaksetaraan yang mencolok di antara mereka, dan itu selalu menjadi penghalang. Anindita tidak ragu, Fajar sangat mencintainya. Ia sendiri juga tergila-gila padanya, dan karena itu ingin mengenalkan pemuda itu kepada orang-orang terdekatnya. Dan orang tuanya sangat menyukai Fajar. Pemuda yang bijaksana, hormat, dan rendah hati. Pekerja keras yang sulit dicari. Cerdas. Pertandingan catur, yang dimenangkan Fajar dari Bima, akhirnya menaklukkan hati ayah Anindita. Mereka mengobrol. Fajar bahkan tampak lebih santai, yang membuat kekasihnya senang. Terlihat bahwa ia senang berkomunikasi dengan orang tua Anindita, dan ketidaksetaraan itu seolah-olah untuk sementara waktu terpinggirkan. Tetapi tetap saja, Fajar khawatir. Anindita adalah putri dari dokter-dokter kaya dan sukses, pengusaha. Sedangkan ia, anak seorang petugas kebersihan. Ia tidak tahu bagaimana caranya menjadi pasangan yang sepadan untuk Anindita. Fajar sering berkunjung ke rumah orang tua Anindita. Mereka berempat menjadi akrab. Malam-malam mereka terasa nyaman dan menyenangkan. Dan pertandingan catur pada hari Minggu antara Fajar dan Bima menjadi sebuah ritual. Fajar selalu menang. Waktu berlalu, dan Fajar tetap merasa cemas. Ia tidak cukup baik untuk Anindita. Tuntutan terlalu tinggi, ia harus setara dengan Anindita. Dan semua jaminan Anindita bahwa itu adalah prasangka, bahwa ia bahagia dengan Fajar apa adanya, tidak meyakinkan pemuda itu. Ia merasa tidak cukup pantas untuknya. Anindita bahkan sedikit memahaminya. Sesuatu yang serupa ia rasakan ketika berkencan dengan Baskara, si anak emas dari orang tua yang sangat sukses dan kaya. Ia mengerti, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghancurkan penghalang buatan itu. Suatu hari, orang tua Anindita secara langsung membicarakan pernikahan.
kenapa kalian terus berpacaran saja? Apa tidak ada rencana untuk meresmikan hubungan? Tanya Bima kepada Fajar dengan nada setengah bercanda. Anindita membeku. Ayahnya memang sedikit tidak bijaksana, tetapi di sisi lain, ia menunjukkan kepada Fajar bahwa ia tidak menentang pernikahan putrinya dengan calon menantu yang berpenghasilan kurang. Dan secara umum, gadis itu sangat penasaran ingin tahu apa yang akan dijawab Fajar. Pemuda itu langsung muram. Yah, Anda kan tahu, saya berpenghasilan sedikit. Terus kenapa? Aku juga berpenghasilan sedikit, sela Anindita. Kamu tahu kan, bahkan lebih sedikit darimu. Jadi tidak apa-apa. Nah, lihat, senyum Ratih. Tidak apa-apa. Tapi Anindita. Dia terbiasa dengan kehidupan yang berbeda. Fajar memberanikan diri untuk bersikap sejujur mungkin. Aku tidak akan bisa memberinya apa yang pantas ia dapatkan. Aku tidak akan bisa. Belum? Anindita merasa sesak, seolah-olah karena rasa sakit yang hebat. Apakah ia benar-benar tidak mengerti? Apakah ia tidak melihat bahwa baginya, kesuksesannya tidak penting? Baginya, yang penting adalah hal lain. Tidak apa-apa. Bima meletakkan tangannya di bahu Fajar dengan menenangkan. Kamu tidak tahu cerita kami. Ketika aku dan Ibu Anindita menikah, kami tidak punya apa-apa, sama sekali tidak ada. Semua ini datang kemudian, dengan tahun-tahun, dengan pengalaman. Kami mencapai semuanya bersama-sama. Jadi aku sangat mengerti. Jangan khawatir. Yang penting, kamu orang yang baik, setia. Percakapan itu mengubah banyak hal. Fajar mulai merasa lebih percaya diri. Kecemasannya tentang ketidaksetaraan sosial tidak sepenuhnya hilang, tidak. Ia masih merasa canggung karena itu dan terus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Tetapi pemuda itu akhirnya berani melamar Anindita. Mereka menikah dan pindah ke apartemen peninggalan nenek Anindita. Sebuah apartemen 2 kamar di daerah yang tidak terlalu bagus. Mereka memutuskan untuk mencoba memulai segalanya hampir dari nol, seperti orang tua Anindita dulu. Mereka menolak hadiah mewah dari Bima sebuah apartemen luas yang lengkap di pusat kota. Dan Bima mengerti dengan benar. Orang tua Anindita tetap mendukung keluarga muda itu, tetapi secara diam-diam, agar tidak membuat menantu mereka merasa canggung, dan Fajar, ia berusaha sangat keras, Anindita sangat bahagia. Begitulah ia membayangkan kehidupan keluarga yang bahagia. Fajar ternyata adalah suami yang luar biasa, perhatian, tulus, lembut. Mereka tidak mengalami periode penyesuaian yang diperingatkan semua orang. Semuanya berjalan lancar dan alami. Tugas-tugas rumah tangga terbagi dengan sendirinya. Singkatnya, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi sekarang, percakapan telepon ini, pembicaraan yang tidak sengaja terdengar. Fajar berbicara di telepon, jelas bukan dengan rekan kerja. Itu bukan nada bisnis, seperti yang Anindita pikirkan pada awalnya. Fajar tampak senang, dan ia berbicara dengan seorang wanita. Ya, tentu saja. Kamu benar. Kamu sudah bilang dari awal. Aku tahu. Tidak, istriku belum tahu. Belum perlu dia tahu. Tapi aku akan memberitahunya, aku janji. Sulit dipercaya kita berhasil. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Aku belum pernah merasakan emosi seperti ini sebelumnya. Anindita merasakan bulu kuduknya meremang. Suaminya, Fajar yang baik dan jujur, sedang mengakui perasaannya kepada wanita lain. Bagaimana lagi menafsirkannya? Ia dengan jelas mengatakan bahwa ia belum pernah merasakan emosi seperti itu sebelumnya, bahkan dengannya, istrinya sendiri. Kamu memang hebat, lanjut pria itu dengan antusias. Aku bahkan tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Ini seperti keajaiban. Rasa cemburu yang membakar meremas hati Anindita. Matanya menjadi gelap karena marah. Fajarnya, orang yang ia cintai, secara terbuka bersukacita karena hubungannya dengan seseorang di luar sana berjalan baik, dan suaranya begitu bahagia. Bagaimana bisa? Anindita akan mempercayainya lebih dari dirinya sendiri. Ia mengira mereka memiliki perasaan yang murni dan kuat, hubungan yang indah. Wanita itu tiba-tiba teringat bahwa Fajar sekarang jauh lebih sering menghilang di tempat kerja, katanya banyak pesanan.
Terkadang ia muncul lewat tengah malam, lelah, pendiam, seperti kehabisan energi. Tapi uangnya tidak bertambah, malah sebaliknya. Bagaimana ia bisa tidak memperhatikan fakta aneh ini sebelumnya? Bagaimana ia tidak memperhatikannya? Sepertinya Fajar sama seperti Baskara. Dan situasinya pun mirip, kepergian, alasan-alasan Fajar, percakapan telepon yang terdengar, seperti roda samsara. Lagi-lagi Anindita tertipu. Dan bukan hanya dia, orang tuanya juga menganggap Fajar hampir sempurna. Bagaimana ia bisa melakukan ini padanya? Mengapa tidak bilang terus terang bahwa ia mencintai orang lain? Dan orang lain itu, sepertinya ia benar-benar mencintainya. Ia begitu bersemangat dengannya, tersenyum, suaranya bahagia. Air mata berlinang di mata Anindita. Ia tiba-tiba punya firasat. Mungkin Fajar hanya berpura-pura bahwa ia merasa canggung dengan kekayaan orang tua Anindita. Sebenarnya, ia berencana untuk memanfaatkan uang dan koneksi mereka, dan hidup dari itu, menikmati perselingkuhan di luar. Tidak, jangan menyangkalnya, lanjut Fajar. Ini jasamu. Kamu yang membuatku sangat bahagia. Sekarang semuanya akan berbeda. Jangan ragu. Aku akan membalas budimu untuk semua ini. Aku juga bahagia. Ini sudah keterlaluan. Fajar sudah lama tidak bersikap ramah dan gembira seperti ini dengannya, seperti dengan lawan bicaranya. Sebaliknya, belakangan ini, matanya penuh kecemasan, kesedihan. Anindita mencoba menghiburnya, membuatnya senang, mengejutkannya. Hari ini juga, di hari libur langka suaminya, ia pulang kerja lebih awal dan memesan makanan dari restoran. Ia ingin duduk bersamanya di bawah cahaya lilin, mengobrol, tapi ternyata begini. Anindita menyelinap tanpa suara ke ruang tamu. Ia tidak ingin lagi mendengarkan suaminya yang antusias, karena antusiasme itu disebabkan oleh wanita lain, seorang wanita simpanan. Siapa lagi? Semua pria sama saja, baik Baskara maupun Fajar. Air mata menggenang di matanya, tetapi Anindita menahannya. Sebentar lagi ia harus menjelaskan semuanya dengan suaminya. Ia harus tetap tenang. Nanti, ia bisa menangis sepuasnya. Fajar bercakap-cakap dengan lawan bicaranya selama beberapa menit lagi, mungkin bertukar basa-basi atau mengatur pertemuan. Pria itu masuk ke ruang tamu dan terkejut melihat Anindita. "Oh, kamu sudah di sini?" Tanyanya seolah tidak terjadi apa-apa. Matanya masih menyimpan binar kegembiraan setelah percakapan dengan wanita simpanannya. "Aku pulang lebih awal." "Bagus sekali." Fajar seolah tidak menyadari bahwa istrinya nyaris menahan tangis. Tentu saja, ia sendiri sedang bahagia. Dalam keadaan seperti itu, orang sering tidak melihat penderitaan orang lain. "Bagus kamu di rumah, karena aku punya kabar untukmu." Anindita menegang. Apakah ia akan memberitahukan tentang perceraian sekarang juga? Tidak akan berhasil. Ia yang akan menceraikannya lebih dulu. Betapa sakitnya. Betapa menakutkannya harus melakukan ini. "Aku dengar semuanya," kata Anindita, suaranya terdengar dingin. "Dengar?" Fajar terkejut. "Apa tepatnya? Percakapanku dengan Rina? Jadi, kamu sudah tahu semuanya?" Anindita mengangguk muram. Sebaliknya, Fajar malah berseri-seri. "Iya." Kejutannya jadi gagal. "Kejutan yang tidak menyenangkan," kata Anindita muram. Suaranya bergetar, emosi akhirnya mengambil alih. "Tunggu, apa yang terjadi?" Fajar akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Aneh, pikirnya. Mengapa ia terkejut? Apakah ia pikir istrinya akan melompat kegirangan mendengar berita tentang wanita simpanannya? "Kamu yang jelaskan padaku. Kapan wanita simpananmu itu muncul?" "Siapa namanya?" "Rina." "Katamu, Rina?" Ulang Fajar, lalu tersenyum lebar pada Anindita. "Kamu ini kenapa?" "Rina, wanita simpanan? Dia itu teman sekelasku dulu. Dulu sekali kami bahkan satu TK. Sahabat masa kecil. Dia bekerja di bank, di bagian kredit usaha. Dan berkat koneksinya itu, aku diberi kredit besar dengan bunga minimal." Sekarang giliran Anindita yang terkejut, matanya berkedip-kedip.
Kamu tahu kan, aku tidak mau bergantung pada orang tuamu, dan kamu tidak seharusnya menderita karena aku. Aku wajib memberikanmu kehidupan yang nyaman di masa depan. Anindita mengangguk. Semua ini ia tahu betul, sudah sering ia dengar. Nah, jadi aku berpikir. Bertahun-tahun aku bekerja sebagai tukang pasang kusen aluminium untuk orang lain. Padahal aku punya pengalaman dan otak yang cukup untuk membuka usaha sendiri. Koneksi yang dibutuhkan juga sudah ada, klien-klien bagus aku kenal. Singkatnya, Fajar memutuskan untuk mengambil risiko dan membuka usahanya sendiri. Teman sekelasnya membantunya mendapatkan kredit, dan pekerjaan pun dimulai. Itulah sebabnya Fajar menghilang berhari-hari, itulah sebabnya ia terlihat begitu lelah dan cemas. Tidak jelas apakah usahanya akan berhasil atau tidak. Padahal pemuda itu mempertaruhkan segalanya untuk bisnis ini, bahkan lebih dari segalanya. Ia mengambil kredit, meskipun dengan bunga minimal. Aku tidak memberitahumu, takutnya gagal. Aku ingin menunjukkan hasilnya saja. Dan inilah saatnya. Kami baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah pusat perbelanjaan. Semuanya sudah ditandatangani, pekerjaan sedang berjalan. Uang pertama sudah masuk. Aku menelepon Rina tadi untuk berbagi kebahagiaan. Dia sangat membantu agar kredit ini disetujui. Tanpa bantuannya, tidak ada yang akan menyetujui jumlah sebesar itu untukku. Dia membantu, makanya aku berjanji akan membalas budinya. Dan kamu, ternyata, mendengar semuanya dan mengira Rina itu wanita simpananku. Anindita mengangguk dalam diam. Tiba-tiba ia merasa lucu dan sedikit malu. Tapi yang terpenting, ia merasa lega. Lega karena semuanya berakhir seperti ini, dan bahwa ia tidak perlu kecewa pada Fajar, lega atas kesuksesannya. Sekarang, mungkin, penghalang terakhir di antara mereka akan hilang, dan itu indah. Itu adalah kebahagiaan. Kalau begitu, izinkan saya mengundang Anda ke restoran. Fajar tersenyum sopan dan mengulurkan tangannya pada Anindita. Saat itu, bel pintu berbunyi. Pasti kurir makanan. Ya, hari ini mereka memang punya sesuatu untuk dirayakan.